Ya. Nanti di aplikasi turunan ini kita akan membahas tentang kaitannya turunan pertama dengan nilai maks dan nilai minimum gitu ya. Kemudian ada selang kemonotonan gitu ya. Monoton itu apa? Monoton itu adalah kita bisa menganalisis kapan fungsi kita akan naik gitu ya. Grafiknya akan naik, misalnya kayak kita bisa menganalisa dari grafik dari data-data tentang data tentang siapa yang terkonfirmasi positif COVID di Indonesia misalnya. Nah, itu dari situ kita bisa menganalisa kapan grafik kita akan melonjak naik gitu ya. Yang terkonfirmasi akan naik, kapan grafik kita akan naik. Seperti itu ya. Jadi itu baru membuat prediksi begitu ya. Kan biasanya kalau ada kasus tertentu kita akan membuat prediksi-prediksi supaya bisa antisipasi begitu ya. Bentar, saya alat bantu dulu. Nah, kemonotonan kalau maksim kalian udah tahu ya, waktu kelas 10 kalian sudah belajar tentang maksimum minimum suatu grafik gitu ya. Oke. Kemudian, nah monoton ini apa? Nah nanti kita akan membahas tentang monotonan itu kayak misalnya grafik kita. Nah kita punya grafik kayak gini. Ini namanya monoton naik. Yang ini monoton turun gitu ya. Monoton turun. Nah ini pos-posnya adalah pergantiannya adalah di max min ini gitu ya. Nah ini monoton naik lagi gitu ya arahnya. Jadi selalu dari X ya kecil ke X besar ya. Gitu. X menuju X plus gitu analisanya. Nah, nanti kita akan mempelajari di sini. Kemudian aplikasi pasti ke soal-soal terapan ya kontekstual. Nah, kita nanti akan banyak membahas di sini. Makanya saya pisah karena di masalah kontekstual itu pasti udah menyita energi sendiri ya karena soalnya kan variatif banyak sekali. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Nah, ini nanti kita sebenarnya di sini ada 3 kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu adalah menggambar grafik. Tapi sekarang menggambar grafik kan bisa dilakukan pakai alat ya, nggak usah pakai yang harus menggambar sendiri. Yang penting kalian tahu nih kapan grafik kita akan monoton di selang interval mana, monotonnya apa, naik atau turun, kemudian max-nya ada di mana, maksimum, minimum di sini ada nanti ada jenisnya ada maksimum lokal gitu ya, minimum lokal atau maksimum di selang interval gitu. Macam-macam nanti kalian harus paham maksud dari kata tanyanya atau maksud dari soal tersebut gitu ya. Nah, kita lihat di peta konsepnya dulu. Aplikasi turunan nanti akan membahas tentang kemonotonan itu berarti berkaitan dengan kemiringan grafik ya. Karena kan naik turun, naik itu berarti gradiennya positif gitu kan. Turun berarti saat gradiennya negatif tuh. Kemudian ada nilai max min. Nah, di max min ini nanti Nah, monoton itu nanti saat gradiennya M itu lebih besar dari 0 ini naik atau M kurang dari 0 ini turun. Nah, monoton ada di sini. Nah, kalau maksimum minimum itu saat gradiennya sama dengan 0. Nah, gradien itu adalah F aksen X gitu ya. Nah, nanti selalu ingat gitu. Kemudian soal cerita pasti. Menggambar grafik ini nanti kita pakai GeoGebra aja gitu ya, lebih gampang. Nah, rumus-rumus dasar kemarin yang sudah kita pelajari kita harus ingat lagi. Nah, ini saya tuliskan di sini ya. Kemarin yang pakai GX sama FX sama HX saya tulis di sini pakai U sama V supaya lebih ringkas tulisnya nggak panjang ya. Ini saya rangkumkan di sini supaya kalian nggak bolak-balik buka modul yang kemarin gitu ya. Nah, di kegiatan pembelajaran yang pertama kita akan khususkan di kemiringan garis sama kemonotonan fungsi gitu ya. Nah, hal-hal yang mau dinilai adalah kalian itu nanti bisa menentukan kemiringan atau gradien dari segi kurva.
beserta menentukan persamaan garis singgungnya. Nah, kemudian yang berikutnya, oh ini udah nyambung di sini ya, menentukan persamaan garis singgung dengan syarat tertentu. Nah, ini syaratnya nanti kalian harus paham ada berapa syarat yang mungkin muncul. Kemudian ada persamaan garis normal. Persamaan garis normal itu apa? Nanti akan dibahas di sini. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan interval kemonotonan suatu fungsi. Nah, ini kegiatan pembelajaran yang pertama. Jadi kita fokuskan di sini dulu, baru kemudian max min soal cerita itu di bagian berikutnya. Oke. Nah, kita ingat lagi gradien. Saat kalian menentukan gradien, itu sudah muncul definisi turunan ya. Perhatikan gradien di titik A ya, karena B itu semakin berhimpit sama A kan. Maka ini adalah gradien di titik A. Nah, ini pakai definisi turunan, atau kalian memakai di sini rumusnya. Nah, di bawah ini. Gradien garis, saya menuliskan GS gitu, garis singgung ya. Garis singgung kurva sebenarnya. Nah, GSK. Tapi nggak usah lah, MGS, GS aja. Gradien garis singgung itu adalah F aksen. Nah, ini kalian pakai rumus saja, sudah kenal rumus Pak ya. Diturunkan fungsinya, kemudian X-nya kita ganti dengan X1. X1 itu dari mana? Dari titik singgung, gitu ya. Atau kalau fungsinya Y, berarti di Y per DX gitu ya. Dengan X kita substitusi jadi X1. Ini maksudnya X1 ya, bukan 1. Gitu. Ulang X. Oke. Nah, garis normal itu apa? Garis normal itu adalah sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Jadi kalau misalnya ada kurva, ini kurvanya seperti ini. Kemudian di sini ada garis singgung, saya kasih warna yang berbeda. Ya, kelihatannya. Merah ini adalah garis singgung kurva di titik. Di titik. Nah, ini titik singgung. Maka yang disebut garis normal itu yang pakai warna apa ya? Garis normal itu dia harus tegak lurus. Nah, ini adalah garis singgung. Ini garis singgung. Ini kurva ya. Nah, ini yang hijau inilah garis normal. Nah, maka gradien garis normal, gradien kok pakai ini aja ya, pakai M aja ya gradiennya. Gradien garis normal, nah biasanya saya tulis MN, M besar garis normal maksudnya. Itu sama dengan kebalikan negatif dari M garis singgung. Nah, begini. Karena apa? Karena dia tegak lurus terhadap garis singgung. Nah, ini ada catatannya di sini. Nah, atau di sini saya tulis sebagai gradien garis normal itu kalau persamaan garis singgung kurva itu adalah Y min Y1 sama dengan MGS dikali X min X1, maka garis normal persamaannya adalah, nah ini titik singgungnya tetap ya, X1 Y1 ya, bedanya hanya di gradiennya aja. Berarti min seper MGS gitu ya. Nah, perhatikan kita harus melihat catatannya di sini. Kita ingat dulu waktu kalian kelas SMP atau di kelas 10 ya. Suatu garis dikatakan sejajar apabila gradiennya sama gitu ya. Gradien antara garis 1 dan garis 2 itu harus sama. Kemudian suatu garis dikatakan tegak lurus. Suatu garis dikatakan saling tegak lurus di sini. Apabila, nah ini, gradien pertama dikali sama gradien yang garis kedua itu hasilnya min 1. Nah, atau ya ini, sama nih, kebalikan negatif ya. Itu. Jadi nanti kalau ditanya persamaan garis normal, cek dulu yang ditanya garis singgung atau garis normal nih. Supaya kalian nggak tertukar mencantumkan gradiennya, begitu ya. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Masih jelas ya? Oke, saya lanjutkan ke contoh soal. Contoh pertama.
Tentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, ini jenis-jenisnya ya nanti ya. Kalau misalnya diketahui sudah coretannya salah. Sudah diketahui titik singgung. Ini adalah titik singgung ya. Titik singgung. Nah, kemudian karena yang ditanya persamaan garis singgung, ya udah kurvanya ini kita turunkan ya. Kurvanya Y aksen itu sama dengan F aksen X karena Y sama dengan Fx ya. Kita turunkan. Setelah itu baru kita cari gradiennya. MGS-nya adalah berarti F aksen 2 nih. X1-nya kita substitusi ke sana. Nah, ini adalah F aksen X1. Nah, berarti kita dapat gradiennya 9. Ya sudah, titik singgung ada, gradien ada, tinggal masuk ke Y min 1 sama dengan MGS kali X min X1 gitu ya. Y-nya berapa? Y-nya nggak usah diganti. Yang kita ganti hanya Y1. Nah, yang perlu diganti adalah Y1, MGS sama X1. Karena persamaan pasti ada Y, ada X gitu ya. Y1-nya berapa? 6. MGS-nya berapa? 9. X-nya 9X min 18 plus 6 berarti min 12 ya. Nah, jadi deh. Ini adalah PGS. Persamaan garis singgung. Jelas ya? Nah, nanti kalau diketahui, Bu, ditanya itu titik pada titik berapsis. Nah, apsis itu adalah X1 ya. Berarti langkah pertama adalah cari Y1 dulu pasangannya ya. Jadi pastikan kalau ditanya persamaan garis singgung, titik singgung harus lengkap. Ini harus lengkap. Kemudian kalau titik singgung udah lengkap, berarti langkah berikutnya adalah cari MGS. Caranya gimana? Turunkan kurvanya gitu. Kalau titik singgung dan MGS sudah lengkap, berarti tinggal masuk ke Y min 1 sama dengan. Nah, ini langkah kerjanya. Tapi nanti kalau misalnya hanya absisnya doang Bu yang diketahui di soal, oh berarti hanya X1 tuh. Cari dulu pasangannya X1 yaitu Y1. Caranya substitusi ke fungsi aslinya, jangan diturunkan dulu ya. Nah, kalau titik singgung udah lengkap, baru mencari Y aksen buat dapat MGS. Ya udah ke Y min 1 lagi. Bu, kalau yang diketahui nanti ordinat itu Y1. Nah, berarti kebalikannya ya. Y ini substitusi ke kurva supaya ketemu X. Nah, berarti kalau di sini pangkat 2, kemungkinannya ada 2 nilai X nih. Oh, berarti singgungnya nanti ada 2. Berarti MGS-nya ada 2, persamaan garis ini juga ada 2 gitu ya. Kalau ordinat yang diketahui. Kemudian lagi yang jenis soal berikutnya adalah yang B ini. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan akar. Nah, ini saya bahas tempat lain aja. Supaya kelihatan ya prosesnya ya. Y sama dengan akar X min 3. Suara saya masih jelas, Kinan? Iya, Bu. Oke. Tentukan. Di saya lumayan jelas. Cuman saya kadang-kadang ada Agak putus-putus ya. Tentukan persamaan dari kurva Y sama dengan akar X min 3 benar-benar. Oke. 6X plus 3Y min 4. 6X. Yang terhadap garis 6X plus 4X min 3. Apa ya? Bentar. Plus 3. Ini salah. Oke, bentar ya. Oke, ini harusnya 3, ini 4 ya. Jadi ini 3X. Oke. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, lihat clue-nya. Oh, kok tidak lurus terhadap garis tertentu ini kurva ya. Nah, ini bedakan mana kurva, mana garis. Jangan di samakan. Jadi tegak lurus
Kita cari, berarti cari dulu gradien garis. Gradien garis. 6x plus 3y, ini dia. Ini adalah rumus dari min A per B. Jadi, nilainya adalah min 2 ya, karena min 6 dibagi 3. Nah, ini adalah M. Tegak lurus, artinya adalah G harus sama dengan min 1. Itu ya, ini syarat tegak lurus. Nah, berarti kita bisa mencari MGS nih. Berarti MGS itu dikali min 2, nilainya harus min 1. Nah, berarti MGS-nya berapa, Kinan? Kinan. Iya, Bu. MGS-nya jadi berapa? Setengah, Bu. Setengah. Oke. Nah, sekarang MGS-nya udah dapet. Oke. Tadi yang saya bilang, kalau ditanya persamaan garis singgung, pastikan ada titik singgung. Pastikan kita udah dapat titik singgung sama dapat MGS. Nah, Kinan berarti kita butuh apa lagi nih di soal kita yang ini? Kita MGS udah dapat nih, Kinan. Berarti kita butuh apa lagi? Yang belum dapat apa? Saya tahu, Bu. Mungkin MG-nya kali ya. MG kan nggak dibutuhin. MG ini hanya sebagai katalisator atau perantara supaya kita dapat MGS-nya. Oke, paham ya? Karena dia diketahui Oke, Bu. tegak lurus. Nah, tadi saya bilang nih di sini, untuk dapat persamaan garis singgung kurva, ini adalah persamaan garis singgung ya. Persamaan ini adalah nah, rumusnya Y mini 1. Ini bisa kita cari jika kita udah punya titik singgung sama MGS nih. Nah, baru kita bisa masuk ke sini gitu ya. Jadi step pertama atau kedua ini pokoknya ini harus ada dulu nih, sama ini ada dulu nih. Nah, ini step pertama ya. Nah, baru kemudian ke sana. Oke, Kinan, paham? Untuk mendapatkan persamaan garis singgung kurva, itu kita butuh Oke, Bu. titik Paham, singgung Bu. sama MGS. Nah, sekarang di soal kita tadi, kita udah dapat apa? Di soal ini kita udah dapat apa? Halo, Kinan? Riel? Ternyata. Oke, kita kembali lagi. Oke, Kinan, mana Kinan? Halo, Bu. Oke, ya. Tadi saya pikir Kinan yang putus-putus, ternyata saya yang hilang. Oke, Kinan, kembali lagi ke sini. Di soal ini, kita udah dapat apa, Kinan? Ya, Bu. Di soal ini kita udah dapat apa? Dapat MGS, terus Oke, berarti kita butuh cari ini ya, titik singgung ya. Oke, ya. Yang X1 sama Y1-nya. Oke, ya. Ini kita butuh cari titik singgung. Cari titik singgung. Ini udah dapat ya, disimpan. Singgung. Nah, cara cari titik singgungnya gimana? Oke.
Oke, terima kasih Kinan. Saya mau geser ke Briel. Briel. Halo Briel. Halo Bu. Oke, ya. Cara mencari titik singgung gimana Briel? Nih, kita tadi punya persamaan kurva, kemudian punya persamaan suatu garis lurus yang garis ini tegak lurus terhadap garis singgung yang mau kita cari. Kita sudah dapat MGS-nya nih dari garis yang sudah diketahui tadi. Nah, sekarang kita mau cari titik singgungnya beliau. Cara mendapatkan titik singgung dari mana kira-kira beliau? Atau dari soal yang diketahui di soal, mana yang belum kita utak-atik sama sekali, Bria? Belum kita pakai yang mana? Yang Y bukan Bu? Yang kurva apa yang garis? Yang kurva. Oke, nah berarti dari situlah kita akan mencari titik singgung gitu ya. Berarti caranya gimana? Kurvanya diapakan, Briel? Diturunkan? Ya, turunkan persamaan kurva. Nah, kurangkan setengah ya, Briel ya, karena akar ya. Iya Bu. Oke, yuk turunkan, Briel. Jadi Y aksennya adalah Y aksen ini Y atau sama dengan Fx ya. Berarti Y aksen itu adalah F aksen X sama dengan Setengah. apa, Briel? Setengah kali, kali seper akar X min 3. Oke, langsung ya. Saya hapus dulu. Oke. Dikali 1 per akar X min 3. Udah? Ini doang? Udah ya? Ini doang? Briel? Iya Bu. Oke. Ini adalah F aksen X atau Y aksennya. Nah, kemudian habis ini kita kemana lagi ya? Saya mau pindah. Terima kasih Briel ya. Papa. Ya, Bu. Oke. Kita sudah dapat Y aksennya nih dari kurva. Habis itu kita kemana lagi nih Pak? Supaya dapat titik singgung Pak. Habis menurunkan kurvanya, kemudian kita ngapain lagi? Ditaruh X-nya. Ditaruh X-nya diganti dengan apa X-nya? Kita mau cari titik singgung nih Pak. Oke. MGS-nya udah diketahui. Kemudian kurvanya juga sudah kita turunkan. Nah, supaya kita dapat titik singgung, nah kita kemana lagi nih gerak kita, jalan kita? Kemana apa? Bisa nggak? Kemana ya? Ibu. Oh, putus-putus sekarang? Suaranya sudah terdengar, Pak? Masih putus-putus. Oke, sebentar. Oke, terlempar ternyata. Halo, Pak? Pak? Halo, Bapak? Halo, Bapak?
Suara saya sudah terdengar? Oh, sudah Udah. terdengar? Oke. Ya. Layarnya juga sudah kelihatan? Udah. Udah. Oke. Semoga aman deh. Oke, Pak. Tadi kan kita mau cari titik singgung ya. MGS-nya sudah ada, sudah diketahui. Kemudian kita sudah menurunkan kurvanya nih, ya, aksennya. Nah, supaya titik singgungnya dapat, berarti kita harus kemana lagi nih, Pak? MGS-nya itu sama dengan Y aksennya. Oke, MGS sama dengan Y aksen. Oke, jika di Y aksennya, apa yang harus diubah juga? Jadi saya tulis MGS itu sama dengan F aksen apa, Pak? MGS itu adalah F aksen apa? X atau apa? MGS itu adalah F aksen X1, Pak ya. Oke. Jadi di turunan kurva kalau X-nya itu kita ganti jadi X1, maka dia menjadi MGS gitu ya. Oke, berarti kan kita udah dapat nih MGS-nya tadi setengah ya. Nah, berarti kita masukkan di sini setengah. Itu sama akar dari X1 min 3 gitu ya. Nah, ini X-nya kita ganti jadi X1 supaya kita tahu, oh iya ketemu X1-nya gitu ya. Kemudian, langkah berikutnya gimana, Fani? Pak? Tengahnya coret kanan kiri boleh? Boleh. Boleh, ini coret-coret jadinya. Akar Akar kali silang ya. Ya. Yang 3 sama dengan 1 ya. Kemudian diapain lagi? Di kuadratin aja dulu. Kuadratkan. Kuadratkan kedua ruas. Nah, jadinya adalah X1 min 3 sama dengan 1 kuadrat ya, tetap 1 ya. Iya, Pak, Bu. ya? Oke, jadi kita dapat X1-nya berapa, Pak? 4. 4. Oke, dapat. Berarti kalau X1 dapat, kita harus cari apa lagi nih, Pak, supaya titik singgung dapat? Cari apa nih sekarang? Y-nya. Ya, cari Y1. Caranya, substitusi X1 sama dengan 4. Kemana, Pak? Kebersamaan. Persamaan yang mana nih? Persamaan yang mana? Yang mana, Pak? Yang Y sama dengan akar X min 3. Oke, persamaan kurva ya. Ke kurva. Awal ya. Jangan ke Y aksennya. Berarti kita dapat Y1 sama dengan akar 4 min 3 ya. Jadinya Iya, Bu. 1 ya, Pak ya. Oke, jadi titik sininya adalah titik semua Y1-nya adalah 4,1. Nah, tadi MGS-nya adalah setengah ya. Nah, titik singgung sudah ada, MGS sudah ada, berarti ya udah. Berarti langkah terakhir adalah persamaan. Nah, ini siapa? Y min Y1 sama dengan MGS kali X min X1. Ya udah tinggal masukin ya. Y min dikali X min 4. Nah, ini nanti kalau buru-buru kalian bisa ketukar loh ya antara X1 sama Y1-nya. Pokoknya yang teliti ya. Berarti Y sama dengan setengah X min 1 ya, Pak? Benar? Betul ya? Karena ini kan 2, min 2 ditambah 1 ya, min 1 ya. Nah, ya udah. Iya, Bu. Jadi PGS-nya adalah Y sama dengan setengah X min 1. Bu, kalau misalnya saya nyatakan jadi X plus 1 sama dengan 0, boleh nggak? Boleh ya. Jadi Y-nya pindah ke sini kali 2 semua. Gitu. Sama nggak? Oh, ini min ya. Ini min. Ini min. Nah, baru betul. Gitu ya, teman-teman ya. Atau Bu, saya kok tandanya berbalik semua, nggak apa-apa.
min X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Sama aja ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Contoh yang gradiennya diketahui? Saya? Ini kok hilang? Oh. Jadi kalian harus paham, tegak lurus itu artinya MGS dikali MG, itu nilainya min 1. Kalau sejajar berarti sama gitu ya. MG sama MGS itu sama. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas ya langkah-langkahnya ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita kembali lagi ke soal. Nah, ini perhatikan teman-teman. Kasusnya adalah seperti ini tadi gambaran yang soal A tadi kita. 2,6 ini adalah titik singgung yang diminta. Nah, gradien pasti kemiringan garisnya kita cari dulu, baru persamaan garisnya bisa kita cari. Itu kejadian yang kedua adalah, nah ini perhatikan garis G itu bisa jadi jauh banget dari kurva. Nah ini kurvanya yang tadi yang akar X min 3 itu yang kecil ini ya. Nah garis yang diketahui di soal itu yang garis merah ini diminta garis singgung harus tegak lurus nih, tegak lurus terhadap ini. Berarti gradiennya dikali harus ketemu min 1. Nah yang inilah MGS ini MGS PGS ya. Ini adalah PGS. Ini garis G. Ini kurva. Nah, ini titik singgungnya. Titik singgung. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, perhatikan. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan bla 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 di titik berabsis. Nah, absis itu adalah X1 ya. X1-nya adalah 1. Caranya substitusi X1 sama dengan 1 ke kurva awal. Nah, selalu ya ke kurva. Atau kalau nggak dituliskan di tidak dituliskan kurva, ya kalau punya pangkat lebih dari 1 pasti dia kurvanya gitu ya. Kalau dia pangkatnya 1 semua berarti dia persamaan garis gitu. Berarti kita dapat Y-nya adalah Y sama dengan berarti 2 min 5 min 1 plus 6 ya. Jadinya adalah 2. Ya enggak? Ini kan hilang. Nah, titik singgung sudah lengkap. X1, Y1-nya adalah 1,2. Nah, berarti langkah berikutnya apa? Gradien gitu kan. Cari gradien. Selalu seperti itu ya langkah kerjanya ya. Gradien itu berarti turunkan kurvanya ya. Turunkan kurva. Nah, berarti kita dapat Y aksen atau F aksen X gitu ya. Adalah 6X kuadrat, jangan lupa ya. Karena pangkatnya 3, ini 1. Min 10X min 1. Nah, dari sini kita dapat MGS. Itu adalah F aksen X1. X1-nya berapa? 1. Nah, jadinya 6 dikurangi 10 min 5. Nah, ya udah kalau MGS udah dapat, titik singgung udah ada, tinggal cari PGS-nya. Y min Y1 sama dengan MGS kali X min X1 gitu ya. Nah, kalau persamaan garis singgung kurvanya sudah dapat, ya udah nanti garis normalnya bisa dicari ya. Garis normal. Nah, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan min 1 MGS gitu ya. X min X1. Bedanya cuma di persamaannya aja ya. Kalau tadi MGS yang min 5, berarti di sini jadi Y min 2 ya. Min 2-nya tadi kan. Berarti di sini min 1 min 5. Nah, begitu. X min 1. Ini jadi 1/5 ya. Tinggal dilanjutin. Nah, ini perhatikan di sini. Jadinya adalah, nah ini dia. Garis normalnya. Ini garis normal. Yang ini adalah garis singgungnya. Begitu. Apakah paham, teman-teman? Garis normal dan garis singgung? Silahkan kalau ada pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ika, jelas? Marvel?
Ivano, jelas? Tasya, Briel, Rito, Jos, Ryan, Vincent, Dante, Niko, jelas? Herat, Sardi, Karita, jelas? Kara, oh kita masuk. Ilon, Jelas, Bu. Bu, saya izin nanya deh, Bu. boleh apa? PGS itu apa ya, Bu? PGS, persamaan garis singgung. Dari sini loh saya singkat nih. PGS. Oke? Persamaan garis singgung. Di mana ya? Oh, rumusnya yang Y min Y1 itu ya, Bu? Yang Oke. Kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Yang ini garis normal ya. Bedanya adalah di gradiennya doang. Kalau garis singgung berarti M-nya adalah MGS, tapi kalau garis normal M-nya adalah min seper MGS. Oke, ada lagi? Selin? Jelas? Renata jelas? Rita? Ilon? Jelas, Bu. Oke. Yola? Jelas? Kalau jelas, nah sekarang kita hari ini sampai jam 9.40 ya. Benar, Papa? Oke. Berarti kita yang kemonotonan nanti dulu. Ini kita ke soal dulu deh. Mana soal? Nah, ini dia. Oke, teman-teman, tentang garis singgung kurva di sini ada 2 soal ya. Nomor 1 dan nomor 2. Nih, silakan dicoba ya, dicoba dikerjakan tuh. Yang nomor 1 itu ini ada di contoh. Nomor B itu absisnya. Absis diketahui ada di contoh. Nomor C, ordinat. Ingat tadi ordinat adalah apa, Ivano? Ordinat apa, Ivano? Apa ordinat? Apa yuk? Ivano. Ordinat apa? Iya, Bu. Ordinat itu apa? Absis Kenapa, itu Bu, putus? putus. Absis itu apa? Absis itu apa? Iya ya, Bu. Apa sih? Ordinat, iya. Ordinat itu Y1. Iya, Absis? Y1. Absis? X1. X1. Iya, jadi ini kenapa ada satunya, Bu? Supaya kalian tahu X1, Y1 itu adalah titik singgung ya. Jadi ini clue-nya. Nah, kemudian yang nomor 2. Nomor 2 itu nanti nih, clue-nya di sini ya, sejajar. Oh, berarti dari garis ini kalian dapat MG-nya ya. Nah, MG kemudian MGS. Oh, sejajar berarti MGS itu nanti akan sama dengan MG gitu. Nah, yang B itu tegak lurus nih. Tegak lurus. Nah, kayak contoh tadi ya. Dari dulu nih. Nah, kemudian karena tegak lurus maka MGS kali MG harus min 1. Nah, kemudian yang C. Koordinat titik singgung jika garis Y ini menyinggung kurva. Nah, ini MGS. Ini bukan hanya MG atau MGS nih. Ini justru persamaan garis singgung kurva yang udah diketahui. Nah, kalian disuruh mencari titik singgungnya gitu ya. Nah, jadi saya bolak-balik nih.
tadinya ditanya sekarang diketahui tadinya, gitu ya. Jadi kalian harus terbiasa soal dibolak-balik. Nah, kemudian yang D. Garis Y sama dengan min X ini menyinggung kurva. Nah, ini juga adalah persamaan garis singgung ya. Nah, ini kurvanya belum lengkap nih. Kalian diminta mencari nilai A. A-nya harus berapa nih supaya persamaan garis singgung kurva ini adalah Y sama dengan min X. Kemudian yang E, ini mirip dengan yang nomor D, mencari nilai B ya. Y sama dengan 4X plus 1 itu menyinggung kurva. Nah, ini adalah PGS-nya. Nah, kurvanya, nah ini diketahui absisnya nih. Kalau yang nomor D belum diketahui ya. Oke, nanti silahkan seluruh data yang diketahui di soal itu gunakan untuk menganalisis supaya dapat nanti nilai B-nya berapa gitu ya. Kemudian nomor F, nilai B jika garis ini menyinggung. Nah, ini PGS-nya lagi diketahui. Titiknya lengkap. Nah, kemudian yang berikutnya adalah diketahui kurva ini melalui titik ini dan garis singgung kurva di titik A. Nah, ini berarti titik singgung ya. Kemudian tegak lurus. Nah, ini bukan PGS-nya ya. Karena dia garis yang tegak lurus terhadap PGS kurva. Nah, silahkan dianalisa sampai nomor 2G ya. Supaya kalian ada pahamnya gitu ya tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Apakah kalian paham dari dua soal yang ada? Oke, apakah teman-teman jelas? Tugas kalian apa? Paham ya? Nomor 1 dan 2 ya latihan halaman 11 dan 12. Oke, silakan apakah masih ada yang mau bertanya?